Semangat teman-teman. Hari ini temanya tentang adik gua yang sedang Ausbildung di Jerman. Tapi dulu ya, nanti ngobrol di rumah. Sampai nanti. Dengan Cindy Gucci di sini, dan sekarang gue ditemenin dengan adik gue. Adik Cindy. Namanya Adik Cindy. Chico Gucci. Coba ceritain, ya lo siapa, sejak kapan ada di Jerman, dan status lo sekarang sedang kuliah apa atau di kota mana? Gua kok di Jerman sejak 2017, sekarang lagi Ausbildung, Fach Informatik di Düsseldorf. Fach Informatik itu jurusan apa? IT, Itu software developer sih kalau bahasa Inggrisnya. software developer, oke. Oke, lo berarti dari tahun 2017 di Jerman itu ngapain aja dari tahun itu sampai sekarang? Pertama gue sempat les bahasa Jerman sebentar di Köln, Kayak 3 bulan, terus habis itu lanjut Stuttgart di Konstanz. Stuttgart itu Studienkolleg, jadi sebelum Studienkolleg. kuliah harus Stuttgart dulu. Ya, terus sempat kuliah 2,5 tahun di Fach Informatik di Wilhelmshaven. Oke. Kemudian nggak selesai, gue pindah haluan ke Ausbildung yang tadi itu. Oke, jadi lu di Wilhelmshaven berapa tahun kuliah? 2,5 Itu di Hochschule ya waktu itu ya? di Hochschule. Nah itu tuh apa yang membuat lu, kan tadi kuliahnya di Hochschule gitu kan, terus apa yang membuat lu pengen pindah Ausbildung? Tapi sebelum itu gue pengen minta lu jelasin Ausbildung itu apa sih sebenarnya? Oke, Ausbildung itu pelatihan kerja. Di Indonesia mungkin kayak nggak ada deh, tapi kalau diterjemahin secara kasar itu kita jadi pelatihan kerja atau sekolah kejuruan. Dan akhirnya itu di Jerman gratis, bukan cuma gratis tapi juga lu dibayar, bahkan dapat gaji. Jadi sistemnya itu sekitar 70% waktunya lu masuk ke perusahaan untuk kerja, terus sisanya 30% lu masuk sekolah, masuk kelas-kelas gitu. Kalau di Jerman namanya Berufskolleg, kayak kelas SMA biasa. Kalau di situ ada ulangan, ada gurunya, ada ujian akhir tahun gitu. Dan itu tadi lo bilang ada perusahaan, jadi lo kerja di perusahaan privat. Ya. Dan sekolahnya, sekolah kejuruan itu dari negara. Sekolah kejuruannya dari negara. Jadi perusahaan itu kerjasama dengan si sekolah kejuruan ini gitu ya. Negara, iya. Dan itu sertifikatnya dari negara atau gimana? Maksudnya Nah, yang ujian? kasih sertifikat nanti IHK. Atau kok kayak semacam institut gitu di Jerman. Oke. Emang tugasnya ngasih sertifikat buat orang-orang yang nanti buat dia nanti kalau mau daftar kerja gitu kan. Iya, nanti gue dapat dari mereka, institusi dari negara Jerman. Kemudian sertifikatnya ini bisa dipakai untuk seluruh Eropa. Jadi Ausbildung akreditasi gitu kan. Ausbildung tuh diakui banget ya di negara, Diakui di Eropa juga kan. Oke. Di Amerika juga, kalau di Amerika atau di Inggris itu, nah, bahasa Inggrisnya kan apprentice, itu juga mereka tahu. Tapi mungkin kalau balik ke Indonesia agak susah kali ya. Nggak juga, mungkin gara-gara kalau misalnya lu udah bisa buktikan lu punya pengalaman kerja dan lu punya skill yang ada, udah mulai beberapa perusahaan-perusahaan yang modern tuh mereka lebih ngeliat ke sana kan, bukan ngeliat ke nilai-nilai di ujian lu, nilai-nilai di kertas Bukan ngeliat ijazahnya. Itu BTW perusahaan lu itu mengharuskan lu kerja di sana nggak sih setelah lulus? Kan lu bener-bener didukung nih sama perusahaan ini selama lu Ausbildung. Setelah lulus, perusahaan ini kayak mengharuskan lu gitu nggak untuk kerja di sana? Maksudnya kayak dapat kontrak gitu atau gimana? Enggak, di kontrak untuk kerja Ausbildung bakal berakhir kalau udah lulus ujiannya kan. Lo nggak ada kewajiban buat ngelanjutin di perusahaan itu. Kalau misalnya lo mau pindah, boleh. Tapi banyak perusahaan yang emang buka lowongan buat Ausbildung, emang mereka nyari buat pergantian pegawai masa depan kan. Jadi banyak kan sih mereka terima kalian lagi buat kerja lagi. Jadi kayak udah terjamin kenal, gitu ya? Dia udah kenal sama bosnya, udah kenal sama teman-teman Kalau kerjanya. lu nggak mau bisa pindah, kalau lu mau, banyak kan mereka bahkan pengen lu tetap di sana gitu ya. Itu banyak tuh yang kayak perusahaan lu Ausbildung teknik mobil kayak di BMW gitu ya, mereka nyari banget, mereka menyediakan Ausbildung gitu kan. Dan itu enak banget, setelah lulus lu bisa langsung kerja di BMW itu, jadi lu nggak susah untuk daftar lagi ya. Iya, itu enak banget. Oke, jadi kan Ausbildung itu tadi udah jelasin. Terus jadi apa itu yang lumayan membuat lu pengen pindah Ausbildung atau gimana tuh dulu ceritanya? Yang momen apa yang kenapa lu dari Wilhelmshaven kuliah terus lu pengen pindah ke Ausbildung itu apa tuh dulu?
salah satu keuntungan besar lu bisa belajar di Jerman tuh ada banyak pilihan kan, contohnya ya kalau misalnya nggak cocok sama studium bisa ke Ausbildung. Itu juga yang terjadi sama gua merasa nggak cocok dengan studium. Oh iya, benar. Ya udah pindah ke Ausbildung, yang kalau di Ausbildung paling enaknya banget lu dapet yang namanya Ausbilder atau mentor, semacam mentor gitu. Dia yang bakal support lu banget buat nanti lulus, dia yang bakal ngajarin, dia yang bakal dia nggak cuma kasih support pelajaran, tapi juga mungkin support mental atau support kalau misalnya kalian nanya nanti Motivator. ya motivator bisa lu nanya kira-kira masa depan enaknya kerjanya nanti fokus ke bidang mana gitu. Dia udah dilatih sama IHK tadi, dia udah lulus tesnya buat terkualifikasi. Berarti enak juga ya di Ausbildung itu beberapa one by one dapat si mentor daripada waktu di uni itu emang atau di Hochschule gitu, itu emang susah banget ya untuk menjalin hubungan sama profesor atau sama misalnya untuk dapetin satu mentor yang nemenin lu tuh kayak nggak ada ya waktu di kuliah ya. Oke. Enaknya di Ausbildung tuh lu dapet gaji kan, dan perusahaannya juga bayarin buat sekolah lu, bayarin buat buku-buku, bayarin buat semua peralatan pekerjaan. Contoh gue dapet laptop gitu kan, dan dia juga harus bayarin kalau misalnya lu ada contoh pakaian kerja. Jadi lu bayar nggak sih biaya Ausbildung itu? Sama sekali. Sama sekali nggak? Oh jadi nggak ada kayak biaya semester gitu sama sekali nggak ya? Bahkan lu dapat duit. Dapat gaji. Ya. Itu berapa tuh gajinya tuh lu dapat? Kalau di jurusan gua informatiker tadi itu sekitar normal ya 1.000 euro bruto per bulan. 1.000 euro bruto. Bruto tuh belum dipotong yang namanya asuransi gitu ya? Kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, nanti duit pensiunan. Ya. Neto berapa tuh neto bersihnya? Sekitar 750. Dan itu yang ngebayar si firma si kantor perusahaannya itu ya? Iya kasih gaji kan gue kerja gitu ya lu. Oke. Itu waktu juga ya 700 untuk biaya hidup sehari-hari berarti ya kayak. Itu sangat oke kalau dibandingkan dengan masa studium yang kalian dapatnya 0 euro. Iya kalau studium itu ya dulu kan gue juga kuliah kan di sini, dan itu ya kalau lu nggak dapat dari orang tua lu duit ya lu harus kerja. Kalau nggak salah itu yang membuat lu juga itu pengen pindah karena di Wilhelmshaven susah dapet part time job ya. Agak salah pilih uni di kota-kota yang itu kota yang kecil gitu kan, jadi nggak banyak perusahaan. Kan gue dulu bisa informatik, perusahaan-perusahaan yang di bidang situ kurang banyak pastinya dibandingin kalau di kota-kota besar. Oh ya, Ausbildung tuh kan digaji. Itu dulu juga yang membuat lo pengen pindah ya? Jadi gue cerita dikit deh, dulu tuh gue nggak mau nyusahin orang tua kan, gue nggak mau dapet bokap ngasih duit, gue ngirim duit gue nggak mau. Jadi gue kalau lagi liburan kerja gitu, kerja di restoran. Kuliah dulu di Bali. Kuliah iya. Kerja di restoran atau kerja di kapal feri. Tapi ya duitnya kan nggak banyak aja kayak gitu kan. Dan dulu gue sangat hemat banget di makanan yang gue sangat gak nyaranin, karena satu lu kalau kurang makan atau lu makan kurang bergizi, lu bakal capek, bakal lemas, nggak bisa mikir, yang dimana bikin nilai lu jelek, yang bikin lu stres lagi dan muter-muter aja gitu. Plus minus kan lu pernah merasain dua-duanya nih, pernah di kuliah di Hochschule, sekarang ke Ausbildung gitu. Itu apa tuh plus minusnya kalau lu bandingin? Plusnya Ausbildung dulu deh, plusnya. Ausbildung lu benar-benar sangat dilindungi oleh hukum tadi kan. Gak boleh yang namanya kalau perusahaan bikin gaji budak kerja atau tiba-tiba gajinya nggak dibayar, itu nggak bisa banget, ada hukumnya. Dan dengan lu dapat aja si mentor Ausbilder itu, dia emang ya berarti dia juga digaji buat mendidik lu. Ya. Itu udah kerja dia buat bikin lu lulus, jadi dia benar-benar bakal mendampingin lu banget buat lu sampai lulus gitu kan. Enak banget sih ya. Dan kalau misalnya ada masalah dengan perusahaan atau masalah dengan sekolah, banyak banget bantuan dari negara Jerman atau bantuan dari institut tadi IHK yang bakal juga mau kalau saya lucu ke mereka gitu. Kalau di studium, di kuliah, itu yang pasti kalian lebih bebas kan. Kalian bebas mau pilih satu semester berapa kelas, mungkin bisa pilih mau masuk kelas dosen yang mana, dan juga bebas milih kalau misalnya hari itu kalian malas buat kuliah, nggak masuk sama sekali, atau dalam satu semester kalian sama sekali nggak masuk kelas, beberapa uni itu boleh, yang penting kalian lulus tes semesternya. Terus ujiannya ya terakhirnya ya. Jadi lebih bebas, tuh ada banyak kebebasan. Sementara kalau di Ausbildung nggak banyak kebebasan karena juga sudah diatur di undang-undang Ausbildung. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, kayak contohnya masuk sekolah, nggak boleh telat, contohnya gitu kan. Iya, ada jadwalnya ya, terstruktur banget. Ada jadwal terstrukturnya kalau di sekolah dan di kerjaan. Tapi menurut gue tuh bagus karena lu jadi pertama hidup lu terstruktur, yang kedua
lu belajar banyak banget kan, pertama di perusahaan, lu kayak bener-bener kerja, ngelatih gitu pengalaman kerja, tapi juga di studinya lu terstruktur misalnya kayak bener-bener kayak sekolah gitu. Buat orang yang butuh belajar gimana caranya hidup terstruktur, virtual, Ausbildung lebih cocok. Terus apa lagi plus minusnya? Kelebihannya studium mungkin tuh ada juga kayak kelas-kelas tambahan kayak ekskul gitu kalau di Indonesia. Sport, bahasa. Ada sport, bahasa, ada dulu gue sempat ikut kelas kacamata virtual reality. Gitu kalau misalnya di Berufsschule kayak nggak banyak, mereka nggak terlalu banyak dapat duit dari pemerintahnya lah dibandingin kalau universitas buat kelas-kelas tambahan kita tadi. Karena kekurangannya kalau studium untuk kerjaan-kerjaan yang butuh banget keterampilan tangan dan skill kerja, studium kurang karena dia lebih melatih otak. Kalau yang gue tangkap lebih melatih gimana cara kalian berpikir gitu kan. Dan kalau Ausbildung emang benar-benar dilatih skill di kerjaan yang benar-benar sangat fokus di kalian itu kan. Dan dimana kalian kalau lulus kan si ahli di bidang itu. Bener. Dengan kalian dapat pengalaman kerja yang langsung di real world problems itu kan. Kemudian juga di sekolahnya juga dapat teorinya juga. Kalian benar-benar ahli. Kayak dual banget ya, dual sistem banget. Kayak lu benar-benar dapat prakteknya, dapat teori juga. Goyang. Dapat teorinya juga. Iya, jadi gue juga mau cerita dulu. Jadi ada jurusan-jurusan misalnya kayak arsitektur. Itu tuh bisa banget Ausbildung di bidang membangun rumah gitu ya. Jadi teman-teman gue, kan gue kuliah bachelor, master. Saat master itu tuh banyak teman-teman gue yang dulunya udah Ausbildung dulu sebagai handwerker. Handwerker tuh kayak dalam tanda kutip kayak kuli bangunan dan lo belajar banget bikin dengan tangan lo tuh ngebangun rumah gitu. Dan gue nyadar banget ya teman-teman gue yang udah ikut Ausbildung ini tuh mereka jauh lebih punya skill tekniknya mereka, dan mereka jauh lebih ngerti karena mereka pernah ngelakuin. Misalnya kayak mereka pernah belajar ngecat tembok, pernah bikin tembok, ya kan, atau bikin lantai, bikin nyusun atap gitu. Dan gue yang dulu dari sekolah lulus langsung kuliah arsitektur cuman belajar teorinya doang atau belajar ngegambar gitu, gue nggak pernah dapetin teknik ngebangun rumah gimana. Jadi bahkan sekarang gue agak gimana ya, pengen banget gue dengan ceritanya si Ciko yang Ausbildung praktek di perusahaan bener-bener real project itu, pengen banget gue kayak dulu kenapa nggak ada opsi itu sebelum gue kuliah. Jadi Ausbildung dulu baru kuliah gitu ya. Bahkan ada juga orang yang habis studium Ausbildung lagi. Iya bahkan ya. Biar lengkap jadinya kan, teorinya dapet, skill tangannya dapet. Dan kalau nyari kerja di Jerman yang dicari banget tuh pengalaman kerja ya, skill tekniknya itu ya. Iya, kalau gue dengar bahkan dulu dari dosen gue ngomong, dia emang cerita perusahaan di Jerman tuh lebih menilai tinggi skill lu, keterampilan lu, kebisaan lu, dan proyek-proyek yang apa yang pernah lu lakukan sebelumnya, apakah itu berhasil, apakah seberapa puas hasilnya, itu mereka lebih lihat dibandingin sertifikat ijazah lu udah lulus S1, S2 gitu. Apa gue Ausbildung aja? Tapi baru kerja, jadi susah ya. Iya, jadi kalau gue bisa muter waktu mungkin gue dulu bakal ambil Ausbildung dulu kayaknya deh, baru kuliah arsitektur. Gue udah lebih menyarankan buat kalian kalau masih Indonesia, mungkin Ausbildung dulu. Dimana juga kalau orang misalnya bahkan sudah lulus sekolah, mereka masih bingung mau kuliah apa, mau kuliah jurusan apa. Ya, jadi Ausbildung itu menarik-narik banget kejuruannya ya. Ada yang ada yang koki, ada yang perawat, ada yang misalnya lu belajar desain bikin perhiasan, kayak pokoknya dia yang unik-unik gitu. Dan itu jurusan-jurusan yang emang mengandalkan skill tangan lu gitu loh, jadi bukan cuma teori doang. Dan itu emang bagusnya lu masuk Ausbildung. Tapi emang ada jurusan yang emang harus masuk universitas ya kan, kayak misalnya lu jadi fisikawan atau biologi atau kimia murni, kedokteran, itu kan ya emang harus kuliah gitu kan. Cuman kalau lu yang mau di bidang lu skill tangan gitu atau skill kreativitas itu emang jauh lebih bagus Ausbildung. Dan lu IT juga bagusan Ausbildung ya, karena apa tuh? Kenapa lu IT masuk Ausbildung lebih, menurut lu lebih practical bagus gitu? Oke, kalau di bidang IT, lu butuh banget namanya pengalaman nyata kan. Sementara kalau di kuliah lebih belajarnya software bohongan contohnya gitu kan, nanti hasil bikinnya. Sementara kalau di sini yang gue bikin software beneran yang dipakai banget bahkan di projectnya, jadi nggak bisa main-main kan. Iya benar banget. Terus ada banget yang menarik, Ausbildung itu yang di bandara, yang kalau misalnya pesawat mau turun yang di tower bandara itu juga Ausbildung ada kan, yang menarik. Itu menarik banget menurut gue ya, kayak lo nggak bisa belajar itu di kuliah ya kan. Itu pelajaran Ausbildung yang gajinya paling tinggi di Jerman. Yang mana, yang ini kayak gini? Yang bukan, yang di towernya itu yang kalian telepon sama pilotnya. Oke.
Itu berapa tuh gaji? Gajinya gue baca-baca di tahun ketiga tahun terakhir itu bisa sampai 6.000 euro per bulan. Itu jauh lebih gede deh, bahkan dari lulusan master arsitek kayak gue. Pokoknya intinya kayak Ausbildung tuh menarik banget ya kayaknya kalau dipikir-pikir, dan menurut gue kalau anak-anaknya dari Indonesia mau ke Jerman itu emang perlu ada obrolan tentang opsi itu ya, Ausbildung atau jadi nggak cuma kuliah, jadi sini tuh nggak cuma kuliah gitu ya, bisa Ausbildung juga. Sewaktu lo kayak memutuskan pengen pindah ke Ausbildung dari kuliah, ada dilemanya nggak sih? Dilema pasti ada dong. Pertama gue takut banget mengecewakan orang tua kan, atau mungkin mengecewakan sekolah lama, mungkin guru-guru, atau kayak nanti gue cerita ke temen kayak gimana gitu kan. Menurut saya, karena di Indonesia kan yang namanya lulus kuliah itu sebuah hal yang sangat sakral sih, misalnya wajib banget lu untuk kuliah di universitas ya, di universitas dan lulus gitu kan. Untungnya setelah gue cari-cari Ausbildung tuh di Jerman gak dianggap rendah, malah orang perusahaan nyari. Kemudian juga masa depannya nggak kalah menarik dibandingin orang yang lulus sarjana. Banyak banget bahkan orang Jerman yang Ausbildung ya, jurusan-jurusan tertentu ya. Iya, dan untungnya juga orang tua gue dukung, kakak-kakak gue dukung, pacar gue dukung. Jadi senang sih akhirnya. Jadi tadi dilema lu takut atau malu ya dianggap gagal karena pindah dari kuliah ke Ausbildung. Sedangkan menurut gue ya, kalau misalnya lu punya satu tujuannya kan sebenarnya udah dapat masa depan yang baik ya kan, lulus kuliah atau lulus apapun itulah pendidikan gitu, dapat kerjaan yang baik atau masa depan yang baik. Menurut gue kalau nggak lulus kuliah atau pindah jurusan atau apa itu bukan suatu kegagalan, karena tujuannya sama dan lu yang penting tetap menuju ke situ gitu dengan lewat apapun itu. Jadi lu pindah ke Ausbildung lah atau lu pindah ke dua studium atau pindah ke Hochschule dari universitas itu nggak membuat lu gagal, karena lu tetap berjalan menuju ke tujuan itu gitu ya. Jadi jangan malu, karena mungkin persepsi orang Indonesia kesannya Ausbildung itu nggak sebagus universitas, padahal di Jerman nggak sama sekali ya kan. Ya lebih ke orang belum tahu, atau mungkin lebih ke gengsinya kali ya. Lebih ke gengsi, padahal ya sama-sama tujuan situ ya kan. Oke, jadi lu sekarang bahagia? Bahagia banget. Pindah, oke bahagia banget. Dia jadi gendutan semenjak Ausbildung. Mantap. Karena bahagia itu ya, bahagianya perusahaan lo baik juga kali ya. Oh, perusahaan baik. Perusahaannya baik banget, gue dengar dari cerita dia. Ya teman-teman kerja ya ramah-ramah semua, dan semuanya mau bantu kalau misalnya gue ada pertanyaan gitu kan. Oke, gitu aja ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih udah hari ini berbagi sama kita semua tentang Ausbildung di Jerman, pengalaman dulu, dilema gimana pindah dari kuliah ke Ausbildung. Oke, terima kasih. Dadah. Makan pagi. Kopinya namanya galau, tapi kita tidak galau. Ya ampun.